Klik di situ. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Batanggasan selaku pembina TP PKK Kecamatan Batanggasan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kapus Kecamatan Batanggasan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua TP PKK Kecamatan Batanggasan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua TP PKK Nagari se-Kecamatan Batanggasan. Dan teristimewa sekali ibu-ibu Ketua Pokja rekan-rekan PKK yang sangat kita banggakan hari ini. Puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk dapat hadir di ruang aula Kecamatan Batanggasan pada acara undangan bulanan PKK Kecamatan Batanggasan. Selawat beriring salam tak bosan-bosannya kita aturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu, sebelum atau mengawali acara kita pada saat ini, marilah kita bersama membacakan Al-Fatihah. Selesai. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus lagu Mars PKK kepada kita semua dimohon berdiri. Dan dipimpin oleh Ibu Suratno. Hiduplah tanahku, hiduplah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, bahwa pada hari ini kita bersama melaksanakan rapat atau silaturahmi PKK Kecamatan Batangasan dan seluruh kader-kader kader-kader PKK yang ada di Kecamatan Batangasan. Salam salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Pelaksana Tugas Sekretaris Kecamatan Batangasan, yang terhormat Ibu Kepala Puskesmas Kecamatan Batangasan, yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Batangasan. Lah kenal Ibu Ketua Tim Penggerak PKK? Kenal Bu? Baru gini baru Bu? Insya Allah besok ko hari acok-acoknya datang lah. Itu harus betul-betul kita bersama-sama dan acok silaturahmi ini lah. Ya Bu ya. Karena banyak program-program kita bersama sebenarnya yang harus kita laksanakan. Kalau Ibu PKK-nya jarang kasih kau tu jarang lo pelaksanaan kegiatan Ibu ya. Tapi umpama ada Ibu PKK kan ada. Bahwa hari ini pelaksanaan kita rapat bulanan ini, silaturahmi bulanan ini, tentu kita nanti akan dikasih materi oleh Ibu Kepala Puskesmas nanti bagaimana pengelolaan pola hidup yang sehat kepada seluruh ibu-ibu, apalagi kita lah yang mulai bau muo tentu harus kita jago. Enggak kan puhu nak manganya gitu ya Ibu ya. Nanti itu akan disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas nanti. Setiap bulannya nanti akan kita sajikan materi-materi setiap bulannya yang berbeda-beda. Insya Allah bulan depan saya berkontak itu Kepala Dinas Perikanan. Nanti kita ada kegiatan menyajikan menu serba ikan. Apa kira-kira menu serba ikan ko yang anak-anak kini, anak-anak milenial baru ko, generasi Z iko suko nyo lawak tu. Ndak jo ayam fried chicken nyo suko ini. Kan itu. Sehingga nanti ada variasi dari menu serba ikan. Nanti akan disajikan materinya dan disajikan juga prakteknya. Nah, kalau Ibu PKK Nagari Bareno Suku itu lawak taruhnya bisa. Kan? Tapi kan kadang-kadang kan ada lo anak-anak gini kan bisa lo dimodifikasi dengan lauk yang ada itu kita buat olahannya. Ya Bu ya. Sehingga nanti betul-betul anak-anak itu bisa lo jadi makan. Dan ini bawa ke rumah sekolah dan itu menjadi variasi bagi makanan anak-anak. Itu di bulan depan. Dan nanti juga akan kita sajikan juga bagaimana pola-pola yang lain-lainnya. Nanti kita akan undang apa kira-kira yang perlu kita buat materinya nanti silakan. Ibu-ibu sampaikan kepada Ibu Ketua PKK, materi bulan besok ikon elai. Kita undang orang itu, nanti akan kita kita gali bagaimana program-program PKK, 10 program PKK yang ada, program pokok PKK itu betul-betul tindakna kesepuluhannya kan agak sambil lalai kita laksanakan minimal. Itu adalah program-program 10 program pokok PKK itu adalah kan kehidupan kita alami sehari-hari. Tidak hal-hal yang baru sebenarnya. Sehingga nanti itu akan betul-betul menggerakkan PKK itu
nanti mengaktifkan dasawisma itu di seluruh negari-negari, seluruh korong-korong yang ada. Kita aktifkan dasawisma itu bagian. Bukan dasawisma itu UP2K itu bukan untuk diperlombakan sebenarnya. Sebenarnya itu adalah untuk bagaimana melaksanakan 10 program pokok PKK itu. Itu sebenarnya. Sehingga aktivitas kita sehari-hari mengenai sandang, pangan dan lain-lainnya itu harus betul-betul kita laksanakan di rumah masing-masing. Sehingga nanti di tahun depan pas nanti perlombaan dasawisma, perlombaan UP2K, kita terus harus telah berjalan kegiatan-kegiatan itu. Bukan pada saat mau lomba saja kegiatan-kegiatan itu. Sekarang telah mulai bergerak. Nagari Malai Limo Suku Timur itu telah bergerak. Bagaimana dasawismanya aktif di beberapa korong-korong. Nanti di Malai Limo Suku juga telah mulai aktif. Nanti di Gasan Gadang. Gasan Gadang ini perwakilan Gasan Gadang sih. Gasan Gadang itu harus betul-betul kita mulai aktifkan balik ibu-ibu. Nanti insya Allah nanti kalau dasawisma kok di Potomuaro atau di Piliang Dumang itu mulai aktifkan balik. Kemarin kan setelah 2 tahun ini saya melihat kan di Korong Mandailing itu yang kita perlombakan terus. Tidak ada pergerakan di dasawisma tersebut. Nanti di depan itu korong-korong yang lainnya itu kita gerakkan, kita aktifkan. Ya Bu Suratmi. Nanti setelah ini kita betul-betul mengaktifkan kegiatan-kegiatan PKK kita itu. Masing-masing nagari mempunyai anggaran untuk pengelolaan PKK ini. Bahkan di dalam Perbuk itu di minimal itu anggaran itu diarahkan sebanyak 15 juta minimal. Bahkan ada nagari itu cuma menganggarkan 5 juta, ada 10 juta. Sedangkan dalam Perbuk itu digariskan itu adalah 15 juta. Ini tujuannya apa? Karena program-program pokok PKK ini sangat betul-betul melekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kita aktifkan UP2K kita laksanakan gotong royong sekali seminggu atau sekali sebulan di salah satu dasawisma. Itu adalah bagaimana aktivitas-aktivitas ibu-ibu wali nagari atau ibu-ibu penggerak PKK betul-betul menggerakkan PKK-PKK-nya di korongnya masing-masing. Kami insya Allah kita akan mempersiapkan perlombaan dasawisma kita ini dimulai di bulan Januari tahun 2024 ini kita mulai lagi. Nanti tunjuk oleh Ibu Ketua PKK Nagari masing-masingnya di mana korong-korong yang akan kita perlombakan. Bukan targetnya itu perlombaan gitu kan, tetapi kita harus ada desain-desainnya itu semangat kebersamaan kita itu betul-betul lahir. Kalau di daerah-daerah kecamatan lain itu kan betul-betul ibu-ibunya ini inyo zamannya saya seakan ke kantor camat gitu kan. Kira yang kita ada PKK kita di sinan Pak Camat, dia dole Pak Camat kan. Kami ada kegiatan PKK di sinan Pak Camat, dasawisma kami, dia dole di sinan kan. Kalau risiko harus dari camat dulu bergerak, baru ibu-ibu bergerak. Itu kan salah. Harusnya itu kan ia harus tumbuh dari nagari-nagari. Ini PKK ini. Karena program pokok PKK ini sifat kecamatan adalah koordinatif sifat. Pelaksanaan aktivitas-aktivitas kegiatan itu ada di nagari-nagari. Sehingga program ini betul-betul ada di dalam peraturan bupati untuk pengalokasian anggaran di setiap nagari untuk kegiatan PKK. Ini harapan kita. Jangan lagi kita dianggap sebelah mata oleh kecamatan-kecamatan lain. Kalau arah utara ini kecamatan yang aktif itu paling-paling itu
di Aur Malintang. Sungai Limau, Sungai Geringging, Batanggasan itu tidak memberikan penampakan yang signifikan. Kita berharap apa permasalahan kita? Saya ingin bagaimana kita bersama mengeluarkan unek-unek kita pada hari ini. Apa kira-kira permasalahan-permasalahan kita selama ini sehingga kegiatan PKK ini di kecamatan kita ini tidak bergerak. Apa masalahnya? Ini yang kita harapkan kepada seluruh ibu-ibu. Kalau soal pengalokasian di Nagari Malaya Timur itu ada 15 juta ibu ya. Ibu, nah, ada 15 juta. Nagari 5 suku itu 10 juta. Nagari Kasanggadang itu 15 juta juga saja. Saya melihat itu karena evaluasi penganggaran ini saya juga ada punya passwordnya. Sehingga saya seluruh nagari ini saya dapat melihat apa-apa saja program dan kegiatan mereka. Sehingga ini untuk apa dana 15 juta itu sedang kegiatan tidak nampak. Sehingga kader-kader sampaikan kepada PKK nagari-nagarinya bergeraklah. Kalau tidak ada pergerakan dari PKK nagarinya sampaikan kepada kami di PKK kecamatan dan saya akan menyampaikan itu. Kira-kira apa program-program kita. Kadang-kadang memang aktivitas dari masyarakat, aktivitas dari kader-kader ada, tetapi tidak dukung oleh pemerintah nagarinya. Atau pemerintah nagarinya tidak memberitahu kepada kader-kadernya. Ini ke depan kita betul-betul ingin membenahi betul tentang program-program kita ini. Jangan lagi kita kalau tidak nomor 7 baleh, goda nomor 6 baleh paling tinggi. Itu taruh. Setiap perlombaan model itu taruh. Sehingga kita berharap tidak ada kalahnya kita. Apa? Kalau soal UP2K itu program-program dinas pertanian, program-program dinas perikanan, itu kegiatan-kegiatan pengolahan hasil perikanan itu sangat banyak kegiatan-kegiatannya di pesisir pantai ini. Ada. Apalagi tentang gerakan kita untuk bergotong royong, kami dari pemerintah kecamatan gerakan kita adalah gerakan gotong royong. Apapun aktivitasnya, apapun kegiatan gotong royong, saya sampai ke Bayur banyak, Bayur banyak, Pak. Bayur banyak itu goro saya kemarin. Sehingga aktivitas goro ini saya selalu kegiatan di mana goro, saya selalu datang. Di mana saja. Di ujung tanah. Nah, kalau adanya dalam bahasa Indonesia ujung bumi ada kan, di sini ada ujung tanah. Sampai saya ke sana. Ke Piliang kemarin ini, juga goro saya datang. Mari kita, ibu-ibu kader, bergerak kita lagi, ibu. Kalau ada kan tanam lado, tanam taruang di rumah tanam. Bila membersih-bersihan di balik-balik lereng tu, kita tahu pemerintah kecamatan kita datang. Kalau perlu kita melaksanakan guru ke situ, kita laksanakan guru ke situ. Atas nama pemerintahan kecamatan, itu kunjungi ke situ. Sehingga kita seluruh lini kegiatan di pemerintahan kecamatan ini sampai ke pemerintahan nagari betul-betul terlaksana. Karena apa? Saya seluruh OPD yang ada saya tangani berbagai tempat, tidak pernah saya tidak juara. Sehingga ini kalau di wilayah sini saya telah selalu berupaya bagaimana kita menggerakkan. Saya telah melaksanakan di 4 organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Padang Pariaman. Saya selalu apa-apa pasti ada prestasi di wilayah tersebut. Dan di sini jangan sampai tidak ada prestasi kita yang ada di sini di Kecamatan Batanggasan ini. Sehingga ini apa yang perlu saya selalu ingin diberikan masukan-masukan sehingga kita betul-betul bergerak bersama. Jika permasalahannya dari pemerintahan nagari, saya bicara dengan pemerintahan nagarinya. Jika permasalahannya itu adalah bahwa lokasi-lokasinya tidak ada yang mewadahi, nanti kita cari bersama di mana lokasi-lokasi yang perlu kita benahi. Ini harapan-harapan kita bersama dan
Bapak Ibu semua, mari kita bergerak Bapak Ibu, bahwa aktivitas-aktivitas kita ke depan ini, bahwa perlombaan-perlombaan ke depan ini insya Allah akan tambah banyak. Kalau kita aktif, setiap aktivitas pasti ada. Jariah menantang bulia. Kemarin ini nagari-nagari yang juara kemarin di tingkat provinsi itu. Kemarin nagari Parambintungan. Itu ada 3 program kegiatan di situ. Itu seluruh rumah-rumah itu dibiayai oleh pemerintahan provinsi untuk WC-nya, untuk ODF-nya. Itu kenapa? Karena dia juara PKK tingkat provinsi Sumatera Barat dan ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Padang Mariman, diberikan gratis untuk WC. Untuk apa? Untuk antipasi ODF. Penyediaan saluran-saluran di lingkungan, saluran lingkungan itu disediakan oleh pemerintah provinsi. Sehingga setiap aktivitas-aktivitas, jika ada prestasi kita, pasti ada pembangunan ke sana. Pasti pemerintah tidak akan lengah juga tentang itu. Jika ada aktivitas kita, pasti ada perhatian. Setiap ada pergerakan, pasti ada perhatian. Ini harapan-harapan kita kepada kader-kader kita, kader-kader ibu-ibu PKK. Mari bergerak Bu. Kalau ada aktivitas-aktivitas Bu, datang aja ke kantor camat, kabari, kita kunjungi. Ada kegiatan-kegiatan kreativitas di lokasi itu, anyaman-anyaman, apa-apa semuanya. Sekarang ini kalau ada yang membatik, itu anggaran membatik itu dengan alat-alatnya sekaligus, dengan pelatihan-pelatihan sekaligus, itu dibiayai oleh Dinas Pariwisata. Jika ada di tempat ibu-ibu yang bisa membatik, itu ada kegiatannya. Sekarang itu Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga sedang mencari. Jika ada ibu-ibu melaksanakan pengolahan-pengolahan makanan-makanan ringan di rumah, nanti soal PIRT-nya, izin PIRT-nya, nanti kita urus. Apalagi kalau ada usaha-usaha pengolahan-pengolahan ikan, nanti dirikan kelompok polasar namanya, kelompok pengolahan dan pemasaran ikan. Kita sediakan alat-alatnya semuanya. Saya dulu di Dinas Perikanan, penyediaan alat itu selalu ada. Hand seller, alat-alat untuk ini, untuk untuk memasak-masak, dan semuanya ada. Ada pergerakan ibu-ibu, maka kita akan sentuh. Ada pergerakan, ada di lapangan, ada usaha-usaha kreatif, pasti pemerintah akan hadir di sana. Ini harapan-harapan kami kepada seluruh ibu-ibu semua. Mari kita bergerak bahwa aktivitas PKK ini jangan lagi dijadikan sebuah gangguan, tetapi adalah aktivitas kita sehari-hari. Kalau ada baladang di muka rumah, baladang di muka rumah. Kalau ada aktivitas membersih-bersihkan lingkungan, itu hal yang biasa, karena itu aktivitas kita bersama. Mungkin itu harapan-harapan kita. Nanti setelah ini nanti akan ada dari Ibu PKK atau nanti Ibu Kepala Puskesmas akan memberikan juga materi-materi kepada kita pada hari ini. Semoga memberikan pencerahan kepada kita. Nanti di tahap berikutnya kita akan berikan materi-materi yang baru lagi. Yang jelas kita intinya hari ini adalah bagaimana kita jalin silaturahmi, kita sharing informasi, berikan masukan-masukan, apa poin-poin yang perlu kita laksanakan secara bersama. Silakan. Karena Ambo sebagai camat di Siko terbuka, open, apapun. Mungkin itu harapan-harapan kami. Mungkin jika ada hal-hal yang salah, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan PKK yang setiap bulan ibu-ibu pada siang ini. Salawat berikan salam tak lupa kita ucapkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Camat Batanggasan,
Yang kami hormati Ibu Kapus Kepala Puskesmas Batangasan, yang kami hormati Bapak Sekretaris Camat Batangasan, seterusnya yang kami hormati Bapak Ibu Ketua TPPKK Negari, Ketua Popja 1, 2, 3, dan 4, serta tunggakan kader PKK Kecamatan Batangasan. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan materi yang cukup bagus ya Ibu-ibu dari Ibu Kepala Puskesmas kita. Mungkin di sini sedikit bercerita, memang ini walaupun ini penyakit tidak menular, tapi ini cukup menakutkan bagi kita ibu-ibu. Mungkin sedikit cerita Ibu, kemarin sepulang dari kegiatan MTQ, pembukaan MTQ di Malaysia Timur, masih di jalan saya, kalau tidak salah masih sampai di Sintok Tobogadang, datanglah telepon dari salah satu rekan saya di sekolah. Ternyata yang menelpon suaminya, mengabarkan bahwa beliau sudah mengganggu. Jadi ini salah satu pukulan. Kenapa ibu-ibu? Selama ini ibu ini sehat. Beliau masih pensiun sekitar 4 tahun lagi. Ada yang akan pensiun dulu Desember ini. Selama ini sehat, cuma 1 bulan yang lalu beliau minta izin. Kebetulan saya wakil guru di sekolah, jadi guru-guru biasanya minta izin sama saya. Katanya pusing. Dia Bu, enggak apa-apa. Sampai akhirnya untuk membuat soal ujian sumatif tengah semester, ya saya masih pusing katanya. Iya Bu, enggak apa-apa. Akhirnya 1 minggu yang lalu beliau ke sekolah juga. Kata suaminya beliau bersikeras karena sudah lama tidak mengajar siswa, sekitar 2 minggu mungkin tidak ke sekolah. Banyak yang tertinggal katanya. Ketika sampai di sekolah, bersalam itu tidak nampak lagi. Udah kayak gini. Maafkan saya. Jadi kami antarlah ke mobilnya ke tempat suaminya lagi Bu. Jadi ternyata tadi hipertensi, gula, kolesterol, dan asam urat itu semuanya. Iya. Senin kemarin sehat lagi, udah ke sekolah, udah mengajar seperti biasa. Bahkan melihat senyumnya manis kita bahagia. Wah, udah sehat lagi Ibu. Tapi disebutkan juga Ibu kalau nggak sanggup di kantor saja, mungkin bisa menitipkan tugas ke guru piket. Sabtu ketika mau berangkat ke Masih Kutimur masih lihat senyum Ibu itu. Jadi ketika suaminya menelpon, jadi rasanya tidak percaya. Saya ulang lagi telepon sama suaminya. Oh, maaf Pak, beritanya tadi apa lagi Pak? Rasanya tidak percaya Pak. Ya sini saja Ibu dia dulu. Datang ke rumah kami. Masalahnya Ibu ini tadi siang masih tertawa Pak. Jangankan tadi siang, sebentar ini aja masih bergelut sama cucunya. Masih bergelut sama cucunya, habis itu sholat isya, kemudian beliau melanjutkan programnya One Day One Juice. Tinggal seketik lain katanya. Setelah itu sesak nafas, minta urut, dada, tangan, kaki, karena suaminya habis itu udah dingin. Jadi mungkin ini ya Bu ya, salah satu penyebabnya, karena memang beliau tidak mau berobat ke rumah sakit kabarnya. Karena sudah trauma. Dulu waktu beliau kuliah, masih kuliah di SPG, katanya ada juga seperti ini dirawat 2 bulan di rumah sakit. Jadi memang nggak mau ke rumah sakit. Padahal seminggu ini sarapannya udah berganti dengan buah-buahan. Tapi beliau memang semasa hidup setahu saya suka minum teh manis setiap hari. Setiap hari ini teh manis tidak berhenti. Kemudian kalau ada pusing sedikit teh manis lagi. Ada mual sedikit teh manis lagi. Terus gula ya Bu ya, gula itu adalah makanan kanker ya Bu ya. Nah, jadi memang gula itu bukan sahabat kita tapi adalah musuh bagi kita semua. Jadi ini mendengar materi dari Ibu Kapus tadi memang agak rasanya, apalagi kita yang ibu-ibu ini sangat dekat dengan yang dikatakan sama Bu Kapus tadi. Dari segi makanan, pola makan kita, dimana juga kita kurang olahraga ya Ibu. Olahraga ini sempat sebelum Ibu ini saya rutin senam, lumayan sehat badan. Habis itu karena sibuk tidak lagi senam, bertambah bobot badan jauh dari sebelumnya. Nah, jadi itu mungkin kita dengar azan sebentar ya. Ya, Ibu yang sangat
kita perlu perhatikan sebagai ibu rumah tangga, karena tentunya biasanya kesehatan keluarga itu paling bergantungnya di tangan kita yang ibu-ibu, karena kita menyiapkan makanan semuanya. Nanti mungkin mengontrol belanja yang di luar lagi ibu-ibu. Kemudian kita lanjutkan untuk program PKK Kabupaten yang mungkin akan kita hadapi. Ini telah di-share oleh Ketua dan Sekretaris PKK Kabupaten, itu adalah lomba senam. Lomba senam ini akan dilaksanakan katanya sebelumnya ini akhir September ini atau awal Oktober. Tapi sampai sekarang belum ada berita terbaru. Tapi kita tentunya dari sekarang, kalau memang hal ini dilaksanakan dari sekarang sudah memulai latihan, dan ini nanti ada contoh gerakan senamnya dan musiknya ibu-ibu. Dan ini katanya sudah disebutkan tidak harus anggota PKK, boleh anggota senam yang ada di kecamatan. Ini sudah lincah untuk melakukan senam ini, itu yang kita pilih. Jadi tujuan kita di sini lagi bukan hanya sekedar ikut berpartisipasi, tapi adalah untuk mencari prestasi, ibu. Jadi ini semangat kita lagi yang memang harus kita tukar. Kalau sebelumnya hanya sekedar berpartisipasi, sekarang adalah mencari prestasi. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti dengan bagaimana teknis senamnya ini kita minta bantuan Mbak Suratmi, kemudian pada ibu-ibu PKK yang lainnya. Berikutnya mengenai review Jambore kita kemarin, kita telah ikut serta dalam Jambore tingkat kabupaten. Alhamdulillah dapat 1 ya Bu ya, dapat 1 prestasi juara Harapan 2 Ekspos Nagari oleh Bu Yus, Ibu Wali Nagari, Limo Suku Timur. Ya alhamdulillah ini sertifikatnya sudah diberikan kemarin. Ini saat HKG kemarin, hari apa kepanjangan Bu? Untuk PKK. Kemudian ini total hadiah, kalau sebelumnya ada didengar dari ibu-ibu PKK percuma ikut lomba, nggak tahu kama hadiahnya Pak Ido. Sekarang alhamdulillah diberikan hadiahnya karena langsung ke rekening saya, jadi nanti diuangkan kepada Ibu Wali Nagari Malayu Suku Timur yang langsung untuk ikut lomba. Kemudian kemarin kita ikut paredi ya Ibu, paredi cerdas cermat dan yel-yel. Nah, ini kita kemarin masih ikut berpartisipasi. Memang persiapan kita kurang karena waktu awal-awal baru ya Bu ya. Ini sedangkan ini pertemuan kedua kita baru di kecamatan, pertemuan bulanan, harusnya dilaksanakan tiap bulan. Insya Allah kedepannya kita akan usahakan ini menjadi agenda rutin kita, dan mungkin bisa nanti kita samakan waktunya. Misalkan kalau di PKK Kabupaten misalkan minggu kedua setiap bulannya, kalau kita kapan, harinya apa, mungkin kita bisa tentukan bersama. Kemudian ya jadi ini dengan adanya agenda bulanan rutin, kita siap kalau ada apa-apa di PKK Kabupaten, kita siap karena kita selalu bertemu dan ini selalu mengingatkan kita, memotivasi kita agar lebih baik berikutnya. Jadi untuk paredi, cerdas cermat dan yel-yel kemarin memang pembelajaran kita ya Bu ya. Cerdas cermat berarti memang ibu-ibu harus benar-benar memahami ya. Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4, semua program 10 program pokok PKK harus tahu. Soalnya tidak jauh dari, tidak ada keluar dari itu. Tidak ada keluar dari itu. Memang intinya di sini membaca. Walaupun itu mudah rasanya, tapi kalau kita tidak baca, kita tidak dapatkan. Apapun itu. Ya ibu-ibu, memang membaca. Kalau ibu membaca, saya yakin dan percaya kita bisa meraih juara 1. Karena orang itu juga hanya dengan membaca. Bukan orang tuh hanya melihat buku aja bisa langsung mereka menjawab, dan sama dengan kita.
Jadi mungkin ini memang usaha kita yang kurang. Usaha kita yang kurang untuk kalau untuk cara cermat pada ini semuanya mungkin ya. Itu usaha kita yang kurang. Kalau yel-yel memang latihan kita yang kurang. Itu sangat diakui sekali. Jadi kedepannya Jambore tahun depan diharapkan kita meraih prestasi seperti Kecamatan Bakang Anai, Padang Bintungan, Nansabaris ya, Kecamatan Nansabaris, Lubu Alung itu mereka selalu Nalingkung itu mereka selalu mendapatkan prestasi. Tujuan foto itu selalu mendapatkan prestasi. Sekarang bagaimana kita menyajarkan, menyajarkan dengan kecamatan-kecamatan yang selalu berprestasi tadi. Dengan kita yang kita berdiri dengan kaki kita. Kalau orang itu ada orang dalam kita abaikan itu. Kalau itu kita pikirkan, itu tidak akan membuat kita maju. Jadi sebenarnya kalau orang dalam itu mobil bupati kan orang dalam itu. Ya, itu sebenarnya yang kita banggakan. Kita berprestasi di atas kaki sendiri. Kalau ya. Menyatakan awal agak gampang mengalir ke seorang dia. Awak mengasuh diri seorang. Bahkan awak mengasuh orang. Jadi ibu kedepannya kita mungkin lebih siap lagi. Nanti kita tentukan kita rencanakan ya setiap bulannya di minggu keberapa, di hari apa, misalkan pertemuan kita. Dan insya Allah dengan materi-materi yang selalu berguna dan bermanfaat bagi kita sebagai ibu rumah tangga. Kemudian mungkin itu dulu dari saya. Nanti kalau terlalu banyak hari mungkin sore kita lanjutkan nanti dengan teknis kita bagaimana menghadapi lomba senam energi. Mohon maaf, saya sudah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, dan terima kasih.